Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami selaku kelompok 8. Di sini kelompok 8 akan menjelaskan mengenai proses pelaporan Global Report Initiative. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama yaitu Nyoman Rita Pradnyawati dengan NIM 1917051080, yang kedua yaitu Nimade Siti Purnami dengan NIM 1917051157, yang terakhir yaitu saya sendiri yaitu Nim Putumira Darmayanti dengan NIM 1917051220. Adapun sub pembahasan yang akan dibahas, yang pertama yaitu siapkan, di mana rencanakan proses pelaporan perusahaan, yang kedua yaitu hubungkan, mengenai berdialog dengan stakeholder, yang ketiga yaitu definisikan, yaitu menentukan konten laporan, yang keempat pantau, yaitu membangun laporan, dan yang terakhir yaitu laporkan, yaitu mengenai periksa dan komunikasikan. Proses pelaporan keberlanjutan GRI akan membantu perusahaan melaksanakan langkah-langkah untuk membuat laporan keberlanjutan GRI, termasuk juga usulan tindakan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengatasi dampak keberlanjutan dan rencana yang diperlukan untuk mendukung tindakan ini. Global Reporting Initiative membagi proses pelaporannya ke dalam 5 tahapan. Yang pertama yaitu siapkan, yang kedua yaitu hubungkan, yang ketiga definisikan, dan yang keempat pantau, dan yang terakhir yaitu laporkan. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nimade Siti Purnami akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu terkait proses pelaporan GRI. Proses pelaporan GRI yang pertama, siapkan, rencanakan proses pelaporan perusahaan. Tujuan utama dalam tahap ini adalah bersiap untuk memulai proses pelaporan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, pilih tim pelaporan keberlanjutan yang akan mengordinasikan proses pelaporan. Yang kedua, anggota tim pelaporan keberlanjutan harus mengetahui pedoman G4. Hal ini bukan berarti mereka harus mengetahui pedoman G4 secara rinci, tetapi mereka harus mengetahui struktur dari pedoman G4 dan tahu di mana mencari informasi yang relevan ketika diperlukan. Yang ketiga, adakan dan buat beberapa pertemuan awal dengan orang-orang yang langsung terlibat dalam proses pelaporan. Yang keempat, tentukan apakah perusahaan akan menyelesaikan laporan pertama yang memenuhi persyaratan pedoman G4 GRI atau hanya menggunakan G4 sebagai rujukan. Yang kelima, agar memenuhi persyaratan G4, laporan perusahaan harus memenuhi kriteria sesuai baik inti atau komprehensif. Pilih opsi sesuai yang tepat untuk perusahaan. Untuk pelapor pertama kali, GRI menyarankan opsi sesuai inti. Selanjutnya, yang keenam, tentukan apakah perusahaan akan menyusun laporan keberlanjutan yang berdiri sendiri atau apakah informasinya terkait keberlanjutan akan dimasukkan dalam laporan lain, misalnya laporan tahunan. Yang ketujuh, tentukan apakah laporan perusahaan akan juga mencantumkan standar nasional dan atau internasional, kerangka, dan peraturan lain, seperti persyaratan pelaporan tentang tenaga kerja atau lingkungan yang harus dipatuhi perusahaan. Dan yang terakhir, adakan pertemuan dengan anggota staf perusahaan Anda untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan, mengapa hal ini penting bagi perusahaan Anda, dan apa yang akan diharapkan dari berbagai departemen pada berbagai tahapan proses pelaporan. Selanjutnya, proses pelaporan GRI yang kedua, yaitu hubungkan, berdialog dengan stakeholder. Tujuan utama dalam tahapan ini adalah untuk mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan utama perusahaan Anda dan bagaimana Anda akan terlibat dengan mereka. Adapun hal-hal yang harus dilakukan pada tahap ini adalah yang pertama, sebagai permulaan disarankan agar manajemen perusahaan memastikan bahwa manajemen perusahaan memahami prinsip-prinsip perlibatan pemangku kepentingan. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan umum yang akan diajak berdiskusi
oleh perusahaan dalam hal umpan balik tentang topik dan dampak keberlanjutan utama bagi perusahaan. Yang ketiga, pertimbangkan bagaimana perusahaan akan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, hasil pelibatan pemangku kepentingan perusahaan adalah daftar topik keberlanjutan yang dianggap penting oleh pemangku kepentingan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai definisi atau menentukan konten laporan. Nah, dalam menentukan konten laporan, tujuan utama pada tahapan ini yaitu untuk mendefinisikan aspek-aspek material, apa yang penting dan boundary di mana hal tersebut penting untuk laporan perusahaan. Aspek material adalah hal-hal yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan atau yang secara nyata mempengaruhi asesmen dan keputusan para pemangku kepentingan. Boundary. Aspek boundary adalah uraian di mana dampak terjadi untuk setiap aspek material. Untuk itu, perusahaan harus mempertimbangkan dampak di dalam dan di luar perusahaan. Materialitas adalah batas di mana aspek menjadi cukup penting untuk dilaporkan, di mana luar ambang ini. Tidak semua aspek material sama pentingnya dan menekankan dalam laporan harus mencerminkan prioritas relatif dari aspek material tersebut. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan konten laporan yaitu yang pertama, identifikasi. Identifikasi berbagai topik keberlanjutan yang mungkin relevan. Gunakan prinsip-prinsip laporan untuk pelibatan pemangku kepentingan dan konteks keberlanjutan untuk melakukannya. Yang kedua, prioritas. Mempersempit daftar topik yang relevan dari langkah sebelumnya menjadi topik yang terpenting bagi perusahaan, yaitu aspek material dan di mana dampak tersebut terkait utama terjadi atau boundary. Nah, dan yang ketiga ada validasi. Pembuatan keputusan senior di perusahaan untuk mengambil keputusan akhir berdasarkan rekomendasi dari tim pelaporan keberlanjutan. Materi selanjutnya yaitu pantau, yang dimana ada membangun laporan. Hal-hal yang harus dilakukan pada tahap pantau atau membangun laporan yaitu yang pertama, pastikan apakah perusahaan memiliki sistem internal untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan atau dapat memilikinya secara tepat waktu untuk memantau dan melaporkan secara tepat. Yang kedua, terapkan prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan saat membuat keputusan tentang sistem dan prosedur pengumpulan data yang tepat bagi perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi aspek material atau topik lain yang belum memiliki sistem pemantauan bahkan kebijakan. Yang keempat, ada tentukan apakah perusahaan akan menetapkan dan melaporkan target SMART, yang dimana ada spesifik, yang kedua ada measurable, yang ketiga ada achievable, yang keempat ada relevan, dan yang terakhir ada time bound atau terikat waktu. Nah, hal yang terakhir ada membuat prosedur untuk memastikan perusahaan memeriksa secara sistematis perkembangan kinerja keberlanjutan dari aspek material dan keefektifan sistem pemantauan. Materi yang terakhir ada laporkan, yang dimana ada periksa dan komunikasikan. Periksa dan komunikasikan. Tujuan utama pada tahap ini yaitu untuk menyelesaikan laporan keberlanjutan yang kemudian diluncurkan kepada publik. Nah, hal-hal yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, kumpulkan informasi yang diperlukan untuk setiap titik data yang dibutuhkan untuk menanggapi pengungkapan standar G4. Yang kedua, pastikan laporan perusahaan memberikan gambaran secara lengkap, juga menggunakan teks yang ringkas. Dan yang ketiga ada selesaikan indeks konten dengan menggunakan alat indeks konten GRI yang telah diberikan di dalam situs web GRI. Yang keempat ada jika perusahaan memutuskan untuk menjamin laporan oleh asuransi eksternal, maka pastikan laporan tersebut menyebutkan dengan jelas pengungkapan standar yang telah dijamin oleh pihak luar, yang dimana yang mana yang belum pada kolom asuransi eksternal dalam indeks konteks. Selanjutnya ada tentukan cara penyajian laporan yang dimana mencakup bagaimana
menyajikan laporan secara lengkap dan juga informasi spesifik dari laporan yang dibutuhkan oleh kelompok dan pemangku kepentingan tertentu. Yang keenam, ada perusahaan siap untuk mempublikasikan laporan yang telah dibuat. Hal ini dapat dilakukan pada situs web perusahaan melalui publikasi cetak atau komunikasi kepada pemangku kepentingan yang telah terlibat dalam proses tersebut. Yang ketujuh, adakan peluncuran dan perayaan resmi untuk menghargai kerja keras semua yang terlibat dalam proses pelaporan. Yang terakhir, ada kumpulkan umpan balik eksternal dan internal tentang pelajaran yang diperoleh selama proses tersebut. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.